Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para fasilitator, Mas Cito, Pak Triwidi, dan juga Bapak Ibu peserta Diklat Selaras kelas 9 yang diselenggarakan oleh PMPTK Seni dan Budaya yang sekarang berganti nama menjadi PP MPV Seni dan Budaya. Semoga saya tidak keliru menyebutkannya. Kita akan melanjutkan lagi untuk kelas daring kita di sesi di hari ketiga. Ada dua agenda di sini, dua materi. Yang pertama materinya adalah model pembelajaran flipped classroom. Kemudian yang kedua adalah presensi online menggunakan Google Forms, yang mana masing-masing mempunyai bobot 2 jam belajar, 2 jam mata diklat, dan nanti untuk waktunya akan menyesuaikan. Apabila memang bisa selesai sebelum waktunya, nanti akan kita tutup kelasnya. Tapi kalau seumpamanya lebih dari 4 jam, nanti kita akan hentikan dan untuk kita teruskan di LMS terkait dengan diskusinya. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti mekanisme yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwa untuk tanya jawab nanti akan saya tampung dan pantau melalui panel obrolan. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, nanti Bapak Ibu bisa mengacungkan jari atau mengklik tombol raise hand di panel partisipan, atau Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pesan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kelas daring 9 selaras 9 kali ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mas Cito atau Pak Triwidi untuk menyampaikan materi pertama, yakni model pembelajaran flipped classroom. Baik, terima kasih Mas Bagus waktu yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Setelah kemarin mungkin ada yang sebenarnya mungkin ada yang masih bingung model pembelajaran sore, tapi sekarang udah kita mau tambahi tentang model pembelajaran baru, yaitu flip classroom ya. Jadi coba nanti saya share dulu kontennya. Nah, nanti Bapak Ibu bebas memilih mau pakai yang mana, mau pakai yang ini atau pakai yang Sole ini. Jadi ini semacam kita penawaran aja, jadi tidak ada ketentuan Bapak Ibu harus membuat dua model pembelajaran, tapi pilih salah satu, boleh yang ini atau yang Sole atau self organized learning environment ya. Nah, kemarin saya sudah menjanjikan akan meng-share beberapa contoh video pembelajaran sore hasil diklat kemarin. Nanti pada waktunya akan saya berikan supaya tidak crowded ya Bapak Ibu, mohon pengertiannya. Nah, tapi kali ini kita akan belajar bersama ya, nanti saling memberi masukan tentang flip classroom. Nah, flip classroom itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, flip classroom itu adalah ya, sebenarnya dari kata flip ya. Flip itu semacam dibalik, atau yang biasanya di dalam jadi di luar. Yang biasanya kita mengajar memberikan materi, jadi murid mencari materi sendiri. Nah, intinya adalah yaitu memberikan pembelajaran dengan cara memberikan penugasan ya kan, yang dikerjakan yang biasanya di dalam kelas tapi dikerjakan di rumah. Artinya dibalik ya kegiatan pembelajarannya, baik melalui video pembelajaran ataupun penyampaian materinya juga oleh guru, ataupun bisa Bapak Ibu merekam sendiri pembelajarannya terus disampaikan ke siswa, atau mencari video pembelajaran yang sudah ada terus disampaikan ke siswa. Ini menurut Rida Setio dan Kuswandi 2016 ya. Nah, secara sederhana ini adalah membalik
cara pengajaran. Bahan pelajaran itu harus dipelajari oleh siswa di rumah sebelum mulai pembelajaran, sehingga di kelas guru tidak lagi menjelaskan materi, tetapi langsung memberikan latihan soal ataupun aktivitas lainnya seperti presentasi, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, materi pembelajarannya itu langsung sebelum kelas dimulai, baik melalui video atau diminta browsing lewat Google Search ya kan, atau apapun itu diberikan dulu, siswa mempelajari, dikasih waktu ya kan, terus baru kita ketemu lagi secara online karena kita harus online ya Bapak Ibu. Nah, ini referensinya silahkan nanti Bapak Ibu bisa membaca di PowerPoint-nya ya kan, mulai dari Alison King, dari Eric Mazur dan lain sebagainya. Saya tidak akan membacakan satu-satu. Intinya seperti tadi itu ya. Nah, bagaimana sih kenapa metode belajar ini bisa menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien ya. Nah, elemen flip classroom itu kan ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah peserta didik itu aktif dengan sendirinya, dengan kita dorong ya kan, kita fasilitasi dengan semacam tugas untuk membelajarkan melalui literasi digital tadi. Sebenarnya hampir sama dengan Sole, cuma ini perbedaannya adalah ini dipelajari di luar kelas. Sebelum kelas mulai dipersiapkan dulu siswanya, baru kita masuk kelas. Terus yang kedua adalah teknologinya memfasilitasi proses belajar secara langsung. Setelah mereka belajar ya kan secara mandiri dengan guidance dari kita, dari Bapak Ibu guru, baru mereka kita fasilitasi dengan teknologi, dengan Webex ataupun Zoom untuk belajar secara langsung ya kan. Yang ketiga sudah saya ceritakan tadi, belajar secara mandiri sebelum menghadiri kelas. Nah, coba cari masalah-masalah yang ada di dunia nyata sehingga dapat ditugaskan kepada peserta didik sesuai KIKD yang mau diajarkan ya kan. Nah, kegiatan itu sebenarnya kita hampir sama, kita fokuskan kepada diskusi pemecahan masalah antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan tentu saja di akhir tetap Bapak Ibu guru harus melakukan evaluasi ya kan, dengan memberikan kesimpulan tentang apa yang harus dikerjakan, tugas-tugasnya ya kan, dan apa temuan-temuan yang mereka temukan ketika mencari sumber-sumber belajar yang sudah Bapak Ibu kasih di awal sebelum kelas tadi. Nah, selain itu ya kan, Bapak Ibu juga bisa memutar video dapat. Nah, ini menariknya ini, kalau saya yakin dari Bapak Ibu semua punya video pembelajaran ketika Bapak Ibu guru mengajar ya kan, mengajar apapun sesuai kompetensi yang Bapak Ibu ampu. Nah, video itu bisa diputar, bisa di-share lewat YouTube dulu, linknya di-share lewat WhatsApp grup anak-anak. Misalnya kita akan membuat kelasnya tanggal 23, sebelum tanggal 23 anak-anak di-share dulu video ketika Bapak Ibu guru mengajar materi pembelajaran apa. Nah, silahkan dipelajari video ini ya kan, terus besok di kelas kita masuk. Tapi tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan supaya dapat menggali kemampuan Bapak anak-anak supaya mencari tahu apa sebenarnya sih goal atau tujuan dari Bapak Ibu meng-share video yang pembelajaran yang isinya tentang Bapak Ibu guru mengajar ataupun video yang lain yang bisa didapat di sumber-sumber online yang tersedia ya kan. Nah, selain itu, nah karena ini semuanya full daring, jadi tetap tidak memakai pembelajaran tatap muka, tapi pasti nanti kalau tatap muka akan lebih menarik karena hampir sama kayak Sole, siswa itu tetap bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti saya kasih skenarionya. Nah, kekurangan dari flip itu adalah pertama jelas, satu, bergantung pada tingkat partisipasi siswa. Kalau
fasilitator, kita sebagai fasilitator kurang memberikan pancingan-pancingan yang bisa mengaktifkan mengaktifkan partisipasi siswa, maka itu juga mungkin tidak akan mengena. Dan yang kedua, karena kita daring, tentu saja adalah akses internet. Ini menjadi kendala juga. Saya yakin nanti makanya di micro teaching nanti kita bebaskan Bapak Ibu mau bereksperimen dengan Bapak Ibu guru sama peserta atau mau langsung ke siswa-siswinya, dipilih aja yang mau. Nanti masalah teknisnya nanti bisa kita diskusikan. Nah, yang ketiga adalah tidak semua siswa itu dapat belajar secara visual atau visual learning. Ada yang auditive learner, artinya dia bisa belajar dengan maksimal dengan pendengaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu banyak tipe-tipe belajar siswa atau orang itu bisa auditif, bisa visual, ya kan, macam-macam. Tidak semua itu dapat mengikuti pembelajaran ini, tapi harus dicoba Bapak Ibu. Nah, ini batas kadang tidak jelas antara belajar di rumah dan pekerjaan rumah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu juga bedakan, bedanya belajar di rumah dan pekerjaan rumah, ya. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, sekarang tipsnya begini. Ini karena kita masih era COVID-19, maka tipsnya juga saya share ketika pelaksanaan COVID-19. Ini Bapak Ibu tipsnya. Yang pertama, aktivitasnya itu adalah tentu saja sinkron, ya. Atau asinkron juga bisa, nggak masalah. Tapi tetap harus sinkron dulu ini. Jadi sinkron ini yang bawah ya Bapak Ibu, yang pertemuan pertama dan pertemuan kelima. Asinkron itu bisa menggunakan Google Classroom, WhatsApp Group, atau Trello atau apapun yang Bapak Ibu biasa, ya. Kalau yang paling mudah adalah WhatsApp Group. Nah, misalnya pertemuan pertama tatap maya itu adalah orientasi dan diskusi. Tetap siswa-siswi harus dikasih tahu bahwa kita akan belajar menggunakan model pembelajaran flipped classroom, ya. Artinya bagaimana pembelajarannya itu harus diterangkan sedikit demi sedikit, ya kan. Terus diskusi, apa kesulitannya, bagaimana nanti Pak, gini. Itu di pertemuan pertama secara tatap maya atau sinkronus seperti yang kita lakukan ini. Baik. Terus yang pertemuan kedua adalah merumuskan pembelajaran, materi, memilih setting belajar, dan lain sebagainya. Ini dilakukan secara asinkronus di WhatsApp Group. Kita share aja, tentu saja di sini ada pembuatan RPP dan lain sebagainya, ya kan. Terus ada juga ini pertemuan ketiga itu mungkin materi dan forum assignment project kelompok itu di-share di sini, ya kan. Setelah video tadi kan Bapak Ibu juga punya materi, entah itu bentuknya PDF atau PowerPoint atau MS Word, itu di-share di sini, ya kan. Terus yang keempat adalah hampir sama, masih share dan forum diskusi project kelompok, bisa jadi isi pembagian kelompok dan lain sebagainya. Nah, sedang pertemuan kelima ini adalah presentasi project per evaluation, ya. Artinya ini pertemuan pertama dan kelima ini adalah yang tatap maya atau sinkronus. Pertemuan yang asinkronus ini pun kalau Bapak Ibu mau menyederhanakan hanya satu, tidak apa-apa. Jadi ini dirangkum jadi satu. Jadi ada satu pertemuan tatap maya, mungkin satu atau dua pertemuan asinkronus. Terus yang kelima adalah presentasi project secara sinkronus. Ini yang pas pelaksanaan COVID-19, ya. Nah, semoga COVID ini segera selesai sehingga kita bisa tatap muka bertemu dengan siswa-siswi kita, dan siswa-siswi juga bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, sekarang saya mau share yang tips yang tatap muka, ya. Nah, tatap muka hampir sama Bapak Ibu, cuma yang pertemuan pertama sama kelima itu kita ganti dengan tatap muka. Pertemuan kedua dan ketiga dan keempat itu tetap asinkron, artinya
belajar melalui LMS istilahnya. Jadi belajar di, kalau kita ya pakai LMS-nya yang di Moodle yang di PJJ p4ksp.kemdikbud.go.id. Terus sinkronnya tentu saja tatap muka. Jadi mungkin bisa lebih maksimal. Itu contoh implementasi ketika pasca COVID-19 berlalu. Terus itu saja, terima kasih. Itu jadi mungkin ini sederhana ya kan, cuma semoga Bapak Ibu bisa memilih salah satu menurut ya selera atau mungkin tingkat kemudahan atau tingkat kecocokan, atau bahkan mau dicoba semua juga nggak apa-apa. Itu mungkin dari saya paparan materinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Cito atas pemaparan materinya, model pembelajaran Flipped Classroom. Dan untuk sementara ini, yang saya pantau di kolom obrolan baru ada Ibu Rita Safitri yang mengacungkan tangannya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Okay. Saya persilakan untuk Ibu Rita dapat mengaktifkan mikrofonnya. Ibu Rita? Oh ya, silakan Ibu Rita. Silakan Ibu. Saya sebenarnya sih itu mengacungkan yang tadi Pak, masalah absen, tapi ya nggak apa-apa karena sudah disuruh untuk ya ini. Ya. Jadi gini Pak, untuk tadi yang masalah flip classroom itu tadi loh Pak, yang saya itu nanti bentuknya itu tuh seperti apa Pak? Apakah saya masih belum bisa menggambarkan itu nanti bentuknya seperti apa gitu Pak? Oke. Mungkin saya sederhanakan gini Bu. Bentuknya gini Bu. Ibu punya video pembelajaran ketika Ibu mengajar enggak? Ya Pak. Mengajar apa Bu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Temanya apa Bu? Introduction sama Oke. Atau oke lah, introduction dulu lah ya. Ibu kan punya video itu, ya kan? Yeah. Ibu membuat jadwal seperti yang ini saya tampilkan aja, bentar ya, supaya Bapak Ibu juga bisa memahami. Karena kita sinkron ya. Nah, introduction ya. Ibu misalnya sudah membuat jadwal seperti ini Bu. Tanggal 5 itu pertemuan tatap maya. Tanggal 5 Agustus misalnya ya. Pertemuan tatap maya yang sinkron menggunakan Webex atau Zoom. Terus tanggal ini mungkin diisi tanggal 7, 8, 9 atau tanggal 7 tok juga nggak apa-apa. Ya kan? Isinya nanti pemberian materi yang sifatnya PDF atau PPT ya. Terus yang kelima itu adalah presentasi hasil dari tugas mereka. Jadi di sini di yang asinkron ini ada tugas-tugas Bu nanti Bu. Ya kan? Tugas-tugas yang mau dikerjakan terus hasilnya dipresentasikan di nomor 5 ini. Nah, uniknya adalah video pembelajaran Ibu itu tidak disampaikan di pertemuan pertama ini Bu, tapi sebelum pertemuan pertama di WhatsApp group. Jadi anak-anak besok tanggal 5 kita akan belajar introduction, ya kan? Ini mungkin ini tanggal 3 atau tanggal 1 Bu yang share videonya itu. Anak-anak sebelum tanggal 5 ini silahkan pelajari video yang Ibu share tentang introduction ya. Terus di share gitulah. Terus pas tanggal 5 itu adalah penerangan tentang model pembelajaran Flipped Classroom Bu. Ya, jadi anak-anak kenapa Ibu share di depan ini karena kita mau belajar tentang metode pembelajaran baru Flipped Classroom gini ini ya kan. Nanti di diskusi nanti anak-anak akan mengerjakan tugasnya di pertemuan kedua, 3, dan 4 dan share tugasnya ini melalui asinkron ya Bu ya. Jadi di WhatsApp group ya, tugas-tugasnya ya itu atau kelompoknya dan lain sebagainya lah. Mereka kan punya waktu ini mengerjakan tugas 3 hari ini. Nah
setelah hasil tugasnya mereka kerjakan, mereka diminta untuk presentasi di hari kelima. Nah, hasil dari tugas masing-masing kelompok tadi. Ya, gambarannya seperti itu, Bu. Mungkin bisa lebih diterima. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian kalau bedanya dengan Google Meet yang terjadwal apa, Pak? Maksudnya? Kalau tadi kan menggunakan Flip gitu ya, Pak. Apakah itu hampir sama kalau kita menggunakan yang Google Meet yang terjadwal itu, Pak? Google Meet ini bukan ya, Bu. Kalau Google Meet kan aplikasi video conference, Bu. Jadi ya, kayak ini kan model pembelajarannya. Oh, model pembelajarannya. Kalau Google Meet itu hampir sama kayak Webex ataupun Zoom ya. Jadi kita juga nanti yang kita jadwalkan di Webex atau kalau Ibu pakai Google Meet juga nggak masalah. Yang penting rekamannya model pembelajaran ini. Itu berarti yang pakai Google Meet atau Webex itu yang pertemuan pertama, terus sama yang pertemuan kelima, yang masih pakai LMS atau WhatsApp Group itu yang tiga ini. Sebentar ya Mas Cito, saya pantau dulu ada mic yang masuk. Oke. Ada yang boleh. Iya. Biasa. Tapi sepertinya udah dimatikan, mungkin baru masuk. Gitu, mungkin bisa lebih diterima, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan mohon bimbingannya lagi ya, Pak. Siap. Nanti kita belajar bersama kok, Bu. Iya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Rita Safitri. Jadi sepertinya sempat saya lihat atas nama akun Hayati Noli mengacungkan tangannya, tapi sekarang sepertinya sedang keluar dari kelas. Saya persilakan buat Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung, karena saya pantau di kolom obrolan atau panel obrolan belum ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin ini bisa lebih diterima Mas Agus, jadi tidak banyak yang bertanya. Oh ya. Ini sepertinya Pak Triwahyudi sedang mengaktifkan mikrofonnya. Selamat siang Pak Triwahyudi, apakah memang ingin tanya langsung? Selamat siang Pak Triwahyudi. Oh, mungkin cuman mengaktifkan mikrofonnya saja untuk mengetes. Ada lagi yang ingin bertanya. Oh, ada Pak Tovan, Mas Cito yang ingin bertanya secara langsung. Pak Tovan, saya persilakan untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikannya secara langsung. Ini sudah mulai kah? Oh, Pak Triwahyudi? Ini sudah mulai toh Pak pelajarannya? Sudah mulai dan sudah mulai sesi pertanyaan Bapak. Ini sekarang sedang mempersilakan Pak Tovan. Oh, gitu. Iya. Mohon di mohon di Oh, iya, tapi nanti ya. Tidak apa-apa Bapak, nanti sambil jalan. Tidak apa-apa ya, sambil jalan. Ya, Bapak. Silakan Bapak Tovan. Sebentar sambil saya cari nama Pak Tovan untuk saya coba aktifkan. Oh, sudah aktif mikrofonnya. Pak Tovan, silakan. Silakan Pak Tovan. Pak Tovan? Itu tidak kedengaran Mas. Oh, baik, karena Pak Tovan mungkin sedang ada kendala teknis. Mohon maaf Pak Tovan, kita beralih dulu ke penanya berikutnya. Nanti akan kita kembali ke Pak Tovan lagi. Ya, ini yang berikutnya dari Ibu Dwi Sembertar Retnowati dari SMA N1 Sutojayan. Pertanyaan gini Mas Cito, lebih efektif mana antara model pembelajaran Sole, flipped classroom, sama project based learning? Karena kebetulan saya guru MACE TIK. Gitu pertanyaannya. Dan untuk Ibu Dwi dipersilahkan mengaktifkan mikrofonnya apabila ada keterangan dan informasi tambahan kepada narasumbernya. Silakan Mas Cito. Ya, silakan. Mungkin saya jawab ya, nanti Bu Dwi kalau mungkin kurang
jelas mungkin bisa ditanyakan langsung. Oh, ini tadi Mapel, bukan Mace, Mapel TIK. Iya, iya. Oke. Makanya saya baru nyari-nyari Mace itu apa ya? Iya. SMA 5. Oh, enggak. Oke, silakan Mas Cito. Oke. Terima kasih Bu Dwi ya. Wah. Kalau lebih efektif itu saya kebetulan tidak bisa menjawab karena apa? Ini tergantung dari ya gimana selera Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, untuk bisa menjawabnya Bapak Ibu harus mencoba semua itu. Dan nanti terus dikasih, mungkin anak-anak dikasih kuesioner atau apa lewat Google Classroom, atau kalau bisa manual ya kuesioner manual. Kira-kira enak mana, pembelajaran Sole, Flip Classroom, atau Project Based Learning. Nah itu mungkin karena saya tidak akan bisa memberitahukan mana yang lebih efektif karena sesuai dengan mungkin ya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau pembelajaran praktek dengan Flip Classroom dianggap tidak mungkin, seperti kemarin Sole juga dengan kompetensi yang C3 juga tidak mungkin karena alat-alat berat. Itu kan tergantung dari sudut pandang kita mana yang mau kita pakai. Tapi intinya kami hanya ingin memberikan tambahan ya semacam pembelajaran bersama kita, bahwa ini kita kenalkan model-model pembelajaran baru supaya Bapak Ibu bisa memperkaya cara penyampaian Bapak Ibu ke anak-anak ya. Artinya nanti anak-anak juga tidak dalam tanda kutip bosan dengan cara Bapak Ibu mengajar seperti biasa, mungkin hanya menyampaikan materi dan lain sebagainya, atau bahkan memberikan tugas anak-anak kerjakan halaman 1 sampai 2, nanti tugasnya dikumpul. Itu sangat-sangat tidak disukai anak. Itu saja, mungkin kalau kurang berkenan mungkin bisa diaktifkan langsung Ibu. Baik Mas Cito, terima kasih penjelasannya. Untuk Ibu Dwi Sember, saya terka pengucapannya seperti itu sebenarnya. Ibu Dwi Sember, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Iya Bapak, apakah sudah? Oh iya, sudah jelas. Ini Ibu Dwi ya? Iya, saya persilakan. Iya, saya persilakan untuk langsung berbicara kepada Pak Mas Cito. Iya. Terkadang saya kalau menggunakan Flip Classroom itu dengan memberikan materi terlebih dahulu, kadang anak-anak pada saat hari hanya itu kurang tertarik. Oh ternyata materinya hanya itu saja Bu, seperti itu. Sehingga kalau saya secara pribadi memang selama ini lebih menggunakan project based learning sama discovery seperti itu. Jadi saya tadi bingung kok Flip itu, saya merasa kok saya pernah memakai itu, anak-anak responnya materinya hanya itu toh Bu, nggak ada yang lebih menarik. Jadi kok melihat, saya juga pernah mencoba Sole juga, anak-anak kurang respect, tapi dengan project kok akhirnya antusias karena menghasilkan sesuatu. Jadi tadi saya coba menanyakan itu, kadang ada bab tertentu saya itu bingung gitu loh. Efektif mana seperti itu. Kadang kan tidak semua harus pakai project toh Bapak. Iya, betul Bu. Saya bingung seperti itu. Iya. Oke Bu, memang Bu, makanya tadi kan saya tidak bisa menjawab lebih efektif mana. Yang bisa menjawab Bapak Ibu yang bisa membandingkan tiga-tiganya dilaksanakan dengan mungkin materi yang sama atau tapi beda respondennya dan lain sebagainya ya. Kalau Ibu sudah pernah melaksanakan Sole, tapi kan secara tatap muka kan Bu? Iya, tatap muka. Ya, sekarang kan secara daring. Nah, memang Bu, itu tergantung bagaimana kita mengaktifkan atau men-trigger ya, memancing partisipasi siswa. Karena memang siswa-siswa di Indonesia khususnya itu memang terkenal susah untuk diajak berpartisipasi ketika pembelajaran. Beda dengan mungkin di negara-negara lain ya, tanpa diminta bertanya aja siswa-siswa itu pengen bertanya. Kalau di Indonesia ya memang ini keadaan kita ya, kita maklumi bersama, itu disuruh tanya kadang
tidak mau bertanya gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya tidak memancing pertanyaan tapi membuat kasus supaya anak-anak bisa mencari tahu jawabannya, itu Bu yang kita tekankan ya. Nah, makanya itu kita bebaskan, tapi dalam hal ini kita memberi 2 alternatif model, yaitu Sole sama Flip Classroom ya Bu ya. Kalau yang project sama yang problem di kelas kelas ini belum kita gunakan, jadi silakan Ibu bisa memilih di antara 2 itu. Nanti kita bisa belajar bareng juga, Bapak Ibu bisa belajar lewat video yang nanti akan saya share, mungkin kalau nggak hari ini besok ya. Itu Bu, terima kasih. Bahkan nanti kalau perlu Ibu bisa bikin penelitian lewat itu Bu, jadi memperkenalkan 2 model pembelajaran tapi diterangkan ke anak ya, jangan nanti artinya anak itu ketika mau, kita akan menggunakan model pembelajaran ini, besok kita akan menggunakan model pembelajaran ini dan sebagainya, nanti bisa jadi penelitian Ibu malahan gitu Bu. Terima kasih Bu. Nggih Bapak, matur suwun. Sami-sami. Ibu ngajar mapel apa Bu? TIK ya? Saya mapel nggih TIK. Ya. Sampun Ibu Dwi Sember sudah Bapak. Ya menerima jawabannya ya. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya dan Mas Cito atas penjelasannya. Mas Cito, ini sebenarnya Pak Tovan itu ternyata mikrofonnya yang tidak tersambung ya. Jadi saya minta untuk diketik saja di kolom obrolan, di panel obrolan nanti supaya bisa disampaikan di kelas. Dan kita beralih dulu ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi sembari menunggu ketikan pertanyaan dari Pak Tovan. Ibu Dewi menanyakan, saya penasaran kenapa model pembelajarannya disebut flipped classroom. Apakah karena poinnya, tekniknya berubah dari sinkronus pada pertemuan pertama lalu berubah ke asinkronus atau bagaimana Pak? Terima kasih. Monggo Mas Cito. Untuk Ibu Dewi, saya persilakan juga untuk mengaktifkan mikrofonnya apabila ada keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Oke. Sebenarnya intinya gini Bu, flip itu kan terbalik ya. Jadi yang awalnya kita memberikan materi pada saat tatap maya atau tatap muka yang pertemuan tadi, tapi materinya kita berikan sebelum tatap muka yang pertama. Jadi ketika pembelajaran itu sudah tidak ada pemberian materi, hanya pemberian tugas dan penerangan kepada siswa. Kenapa kemarin Ibu nge-share video tentang materi A misalnya gitu. Jadi yang harusnya itu belajar di dalam kelas, tapi itu belajarnya di luar kelas sebelum kelas masuk. Intinya itu kenapa dinamakan flip, makanya kelasnya itu dibalik istilahnya gitu. Itu Bu. Kalau masalah sinkron dan asinkron itu hanya metodenya aja, bukan karena dibalik jadi asinkron sama asinkron ya. Bukan, tapi itu metode, salah satu metode atau tekniknya supaya bisa nyambung dan bisa diterima oleh siswa gitu. Bu Dewi. Oke, bagaimana Ibu Dewi? Oh ya, sudah mengaktifkan mikrofonnya, silakan. Maaf tadi saya karena terlambat ikut kelasnya. Berarti di pertemuan awal sudah bisa diskusi Pak, karena materi sudah diberikan sebelumnya, begitu? Bisa Bu, cuma ini Bu, materi kan sudah diberikan sebelumnya, makanya di sini saya share lagi ya ininya, mungkin biar lebih jelas, mungkin ini lebih bisa diterima. Nah ini kan yang pertemuan pertama tatap maya itu isinya orientasi dan diskusi ya. Diskusinya tapi belum mengerucut Bu, masih umum karena mereka baru melihat video pembelajaran Ibu yang di-share sebelum tatap maya dimulai. Nah di pertemuannya asinkron, artinya yang di WhatsApp group, nanti Ibu akan memberikan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya yang lebih menukik lagi
supaya bisa lebih menggali. Ya, kayak pertanyaan besar kalau di Sole ya. Jadi big questionnya itu harus mewakili pertanyaan besar supaya anak-anak bisa menggali lebih dalam. Ya kan? Nah, di sini juga nanti akan ada pembagian kelompok. Nah, baru pertemuan kelima ini langsung kita kupas semuanya, tapi jangan salah harus siswa-siswa dulu aktif. Mulai kalau ada kelompok ya perwakilan kelompok presentasi di situ. 1 atau 2 monggo silahkan Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga harus menyimpulkan tentang temuan-temuan mereka. Karena ini daring, tentu saja literasinya juga tetap harus digital, ya kan? Itu Bapak Ibu juga harus memberikan sumber-sumber belajar yang dapat diakses mudah oleh anak-anak melalui internet. Itu Bu. Maaf Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya belum masuk ke kelas. Oke. Harus video ya Pak yang dibelikan sebelum? Enggak harus Bu, bisa PDF, tapi kan mungkin anak-anak akan tidak suka. Kalau anak-anak silahkan saya share modul misalnya ya, modul PDF tentang pembelajaran apa tadi, perkenalan kalau bahasa ini, introduction. Nah, anak-anak dibaca ya, nanti besok selepas pertemuan tatap maya kita diskusi gitu. Kalau itu anak-anak memungkinkan nggak masalah Bu, cuma mungkin tidak terlalu menarik bagi anak gitu loh. Itu menurut pendapat saya ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Untuk berikutnya saya lihat ada Bapak Engki. Bapak Engki ini yang kemarin dari Sumatera Barat bukan? Betul. Ya, saya silakan Pak Engki untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. silakan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya baru gabung Pak, karena baru masuk selesai Jumat kan gitu. Jadi materi dari awalnya saya agak kurang paham gitu. Halo Pak? Iya Pak. Tidak apa-apa Pak, nanti bisa lihat video rekamannya Pak. Intinya kita belajar pembelajaran flip classroom. Jadi iya Pak, pembelajaran yang saya dengarkan aja dulu Pak gitu. Jadi karena belum tahu yang mau saya tanyakan apa gitu kan. Ya. Saya dengarkan aja. Oke, siap Pak. Ya, intinya pembelajaran yang kita laksanakan ini adalah pembelajaran metode flip classroom yang harusnya itu Bapak Ibu ketika bertemu ya kan itu menyampaikan materi, tapi materi disampaikan di depan sebelum bertemu gitu Pak. Ya, oke Pak, makasih Pak. Oke, enggak apa-apa. Silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak Engki. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Saya persilakan, waktu kita masih ada. Cintanya Pak. Silakan Pak. Hamadi. Ya, kalau lihat tadi pemaparan untuk jadwal flip classroom tadi ya, sepertinya untuk proses flip classroom itu panjang kok ya, untuk membutuhkan beberapa tatap muka ya dibanding yang Soli kemarin. Jadi apakah tidak bisa disederhanakan? Itu kan ada pertemuannya sampai 4-5 kali nanti ya untuk flip classroom itu Pak. Padahal untuk jadwal itu kan untuk misalnya ini kan masa daring ini kan seminggu sekali Pak. Kalau itu 5 pertemuan berarti 1,5 bulan itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Tadi saya sudah sampaikan ya, ini hanya simulasi. Bapak Ibu bisa menyederhanakan dengan 3 pertemuan saja Pak. Karena ini masa tadi ya katanya ketemunya seminggu sekali ya kan. Cuma kan tadi tugas ini kan kita kasih alternatif 2 Pak. Pertama Bapak Ibu bisa peer teaching-nya bisa dengan sesama peserta yang di kelas 9. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau langsung praktek ke siswa juga nggak apa-apa. Nah, pertemuannya ini bisa disederhanakan Pak. Yang jelas harus ada pertemuan pertama yang sinkron, yaitu orientasi dan diskusi. Terus pertemuan yang asinkron yang isinya pemberian pertanyaan ataupun tugas ya kan. Terus pertemuan ketiga kalau mau disederhanakan yang isinya presentasi atau
kesimpulan hari hasil temuan mereka. Itu Pak, kalau mau disederhanakan. Jadi hampir sama kayak Sole sebenarnya. Cuma kalau Sole itu tidak memberikan materi di depan. Materi bisa disampaikan bahkan materinya di Sole itu hanya dikasih juga video ataupun kasus atau pertanyaan juga. Itu bukan kita harus menerangkan dan sebagainya. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya disederhanakan Pak ya, 3. misalnya apa itu pertama kan memberikan gambaran dulu yang apa itu materi-materi yang di-share dulu lewat grup WA. Betul. Kemudian untuk sinkron pertama kan pakai Vicon. Setelah itu kan setelah Vicon anak diberi tugas-tugas. Kemudian pertemuan selanjutnya tetap muka kedua itu sinkron lagi, langsung presentasi itu apa bisa Pak? Tidak memang gitu Pak. Gitu ya? Bisa ya, memang gitu kalau mau menyederhanakan bisa. Ini hanya asumsi, saya memberi gambaran aja. Bisa. Jadi gitu, ya. Yang ketiga ini isinya Bapak nge-share tugas-tugasnya lewat WhatsApp grup gitu. Oke. Jadi kita boleh. Sebisa mungkin tidak ingin menyusahkan Bapak Ibu lah. Kita cari yang paling mudah tapi bisa mengena ke anak-anak kita gitu Pak. Jadi yang asinkronnya itu soalnya ya bisa ditempatkan pada jeda antara tatap muka pertama sampai tatap muka kedua. Iya, ya betul Pak. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Mas Cito, apakah dengar suara saya? Ya, dengar. Oh, oke. Soalnya ini sepertinya sedang membeku untuk panel-panel yang ada di Webex meeting saya. Iya, sama juga. Sama ada tanda-tanda apa? Iya, itu. Orange itu. Ini kayaknya koneksinya ya. Betul. Bapak Ibu, apakah ada kendala juga? Suara kami apakah terdengar lancar di sana? Karena sepertinya koneksi di tempat kami yang cukup bermasalah. Lancar Pak, lancar. Siap. Oh baik Bu, Bapak Ibu, karena di sini terjadi sedikit kendala teknis kaitannya dengan koneksi internet, saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Untuk sementara saya tampung juga via grup WA. Waduh. Karena di sini kolom atau panel chatnya membeku, tidak bisa memperbarui isi. Punya Mas Cito juga sama? Saya kalau di chat terakhir ini ada chat dari Bu Dewi ya. Belum ada chat yang baru Bu Dewi. Saya nggak tahu kalau ternyata sudah ada yang baru. Halo, Mas Bagus. Halo, boleh tanya langsung ya? Boleh. Ini dengan Pak siapa? Pak Tri Pak. Oh enggak, silakan Pak. J. Matur nuwun walaupun terlambat tapi saya sudah punya kesimpulan tadi dari teman-teman yang paparan tadi. Ini Pak Cito, saya masih bingung gambaran, kan kita biasanya mengenal 4 model ya, ada PBL itu, kemudian inquiry dan itu kan biasanya kita menggunakannya itu berdasarkan sintak yang ada di masing-masing model, kemudian mengkolaborasi dengan pendekatan yang kita pakai MM5 itu. Nah, untuk yang misalkan saya milih Sole atau yang satunya tadi yang classroom tadi itu step by stepnya tadi ada pertemuan 1, 2, 3 itu atau sudah bisa mewakili sebagai itu sintaknya gitu Pak. Betul Pak. Apa itu yang dimaksud dengan sintaknya? Iya betul. Jadi kalau itu sintak berarti memang harus dilakukan seperti itu ya? Iya. Kalau Sole ya sintaknya ada 3 Pak, berarti. Ada 3 itu aja. Oh itu jangan sintak ya. Sintak investigasi sama sintak review atau presentasi itu. Kemudian untuk pendekatannya yang 5M itu apa masih boleh Pak? Masih wajib digunakan? Masih boleh digunakan bebas. Kita tidak membatasi. Yang penting gitu. Bapak Ibu nyaman menyampaikan ya, terus anak-anak juga bisa menerima dengan baik, itu tidak masalah Pak. Terakhir Pak Cito, ya. Pak Cito, itu mau klarifikasi. Saya pas buka LSM itu di materi pertama ada awal tentang paparan tentang Sole. Di situ kan ada 2 singkatan. Satunya kalau nggak salah self organization, apa ya, satunya self oriented apa gitu loh. Itu yang mana yang betul itu Pak? Yang betul itu
self yang organized learning environment ya. Organize itu ya. kan mungkin Bu siapa? Yang bahasa Inggris tadi lebih tahu Bu. Iya. Organize itu karena kita yang mengorganisasi, self organized learning environment gitu Pak. Betul. Soalnya tadi ada 2, saya sempat bingung lah gitu. Oke, kata kawan Pak Cito. Iya, sami-sami Pak. Menunggu teman-teman aja. Ya. Itu Mas Bagus bisa di copy. Oh, sepertinya Mas Bagus ini keluar ini dengan sendirinya. Bapak Ibu bisa melihat mendengar suara saya? Halo? Halo Bapak Ibu? Halo?